Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Fabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Soalnya kita melanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Al-Baqarah. Ayat yang ke 142 sampai 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahu ma qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sayaqulu akan mengatakan. Kita diberitahu oleh Allah Ta'ala, Allah Zat yang Maha Tahu, tahu yang sudah, yang sedang, maupun yang akan terjadi, global maupun terperinci. Karena Allah adalah Al-Alim, merupakan pembekalan. Akan terjadi begini-begini, persiapanmu begini-begini, sehingga nanti mendapatkan keselamatan. Ini merupakan nikmat besar. Makanya orang beragama itu dimudahkan. Siapa yang akan berkata, as-sufaha, orang-orang safih, orang-orang yang tidak punya ilmu, punya disembunyikan, atau sengaja tidak mau belajar,
Atau belajar nggak cocok dengan hawa nafsu, lalu dia membantahnya. Apapun alasannya, pokoknya berbuat tidak berdasarkan ilmu itu namanya safih, jamaknya sufaha, artinya jahil, kebodohan. Minanasi di antara manusia, nggak semuanya. Ada siapa? Nggak disebutkan. Mengatakan apa? Berkomentar apa? Membikin isu-isu apa? Yaitu mereka mengatakan ma apa? Wallahum yang memalingkan orang Islam an kiblatin dari kiblat mereka. Kiblat itu arah ketika orang sholat. Dan masing-masing umat itu ketika beribadah itu ada arah yang semuanya disatukan dengan arah itu. Kalau umat Islam apa arahnya? Kiblat. Itulah Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Semula kaum muslimin ketika hijrah di Madinah, ketika sholat, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kenapa? Allah memerintahkan begitu. Sekitar 16 atau 17 bulan berjalan, Nabi kita meminta pada Allah, kapan ya kiblatnya dipindah ke Ka'bah? Akhirnya Allah pun juga memerintahkan, ya sudah sekarang kiblatmu pindah ke Ka'bah. Ketika menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi merasa mendapatkan dukungan. Tetapi ketika dipindah, mereka komentar, nyapo, mereka kok merubah arah kiblat. Allati kanu alaiha, yang ada mereka berada di atas kiblat itu, sekarang kok ke Ka'bah. Kita diberitahu kamu nanti akan dikomentari begitu. Lalu bagaimana menjawabnya ketika dikomentari seperti itu? Diberitahu akan terjadi, juga diberitahu solusinya. Katakanlah, beri jawaban kepada mereka yang ngomong kayak begitu. Apa itu? Lillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah arah timur dan milik Allah arah barat. Ya terserah, memang milik Allah kemana menghadap, ya terserah. Memang Allah yang memiliki, Allah yang punya hak memerintah. Allah lahul khalqu wal amru. Allah yang mencipta, Allah yang memerintah. Ibarat kita punya rumah, kita cat warna apa, manut tonggone apa manut selera pemilik rumah. Kayakku ya terserah aku, pengingatan lagi. Apa urusan orang lain berkomentar? Makanya nggak usah dipedulikan. Kenapa? Mereka itu statusnya delok. Delok ini kenapa? Kendel Allah. Napa paitan itu yang delok? Germong, angger ngomong. Lek dituruti napa faedahe? Lek mboten dituruti napa resikone? Enggak ada urusan. Ini cara menjawab. Milik Allah timur dan barat, kemana Allah perintahkan itu terserah saja. Ini untuk menguji taat apa enggak. Lek taat ya bejomu, ini enggak taat ya resikomu. Yahdi mayyasha, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Artinya kita dibimbing jalan lurus itu taat. Lek gelem fadilahnya besar, lera gelem resikone tanggungan dewi.
Wa kadzalika dan begitulah ja'alnakum kami jadikan kamu ummatan wasaton, umat pertengahan. Yang dimaksud kamu itu kaum muslimin yang menerima Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mereka bekerja keras, para muhajir yang datang dari Makkah, para ansor, para pembela yang ada di Madinah, yang mereka sami'na wa ata'na, yang dimaksud dengan umatan wasatan, umat pertengahan, yaitu menerima Islam apa adanya, nambah-nambahi tidak, ngurang-ngurangi juga tidak, ngotak-ngatik juga tidak. Itu namanya umatan wasatan, la gulu wala jama wala tahrif, enggak nambah-nambahi, enggak ngurang-ngurangi, dan enggak ngowah-ngowahi. Fungsinya untuk apa? Dijadikan umat pertengahan yang lurus. Litakunu, supaya kamu menjadi syuhada saksi ala nasi pada manusia. Termasuk yang kita akan dijadikan saksi untuk menyaksikan di antara umat Nabi Nuh. Nabi Nuh ditanya, Nuh wis dakwah? Ampun, maten bahasa gampangnya. Umat, kamu sudah didakwai Nuh atau belum? Jawabnya, dereng. Padahal niku pun dipun dakwai pinten? Jangan ngantos 50 tahun. Allah nanya pada Nabi Nuh, sapa Nuh saksimu? Lah wong tak tekoni kok jereke dereng. Jawabnya, Muhammadun wa ummatuhu. Kita insyaallah. Kenapa kita kok jadi saksi? Wong kehidupan kita itu akhir. Dari mana modal kita jadi saksi? Dari Al-Quran. Termasuk ini. Lebih terperinci kalau dalam Nabi Nuh ada surah Nuh. Dan juga yang lain-lain kisahnya banyak. Termasuk untuk menyaksikan hari raya pekanan itu Jum'ah. Yahudi ngowai jadi Sabtu. Nasoro ngowai sesu'in hari Minggu atau hari Ahad. Umat ini lurus. Itu persaksian itu ada di situ. Dan yang lain-lain yang dibutuhkan persaksian. Untuk menjadi saksi ala nasi kepada manusia. Bayakuna rasulan, supaya Rasul alaikum kepada kamu syaitan sebagai saksi. Kalau kita umat Nabi kita yang terakhir sebagai saksi, saksi untuk kita siapa? Jawab, Nabi kita sendiri. Mana persaksian yang diberikan Nabi kita? Jawab, telah dakwah 23 tahun. Telah membacakan Quran. 30 juz lengkap sempurna. Telah dibacakan sunnah sebagai tafsir. Telah dijawab pertanyaan. Telah dicontohkan beramal. Telah diwaspadakan dari perkara-perkara yang bahaya. Telah mendapatkan berbagai macam arahan sehingga malamnya seperti siang. Bentuk persaksiannya itu dengan dakwah. Maka kita menyaksikan kepada mereka juga berdakwah. Termasuk dakwah kita kali ini juga untuk menegakkan persaksian dengan membacakan kitab Allah. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan al-qiblata kiblat, yaitu Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Allati yang kunta alaiha, kamu menghadap kiblat ke Ka'bah yang semula ke Baitul Maqdis sekarang dipindah. Tidaklah itu semua dijadikan illa kecuali lina lama untuk kami ketahui, kami hendak menguji. Man sopo yattabi Rasulullah, yang mau mengikuti Rasul, mimman dari orang yang qalibu berpaling ala akibai kepada dua tumitnya. Nah, karena status umat Islam itu sebagai saksi, maka kebenaran berada pada umat ini.
dengan cara dakwah. Sapa sing gelem nampa berarti dia disaksikan kebaikan, sapa sing enggak nampa dakwah berarti dia disaksikan keburukan. Dia itu jeleknya apa? Enggak gelem nampa dakwah Islam. Nah, begitu. Dan nanti akan terbukti yang seperti itu. Wa in kana sungguhnya ada mengubah kiblat ini. Laka birotan itu betul-betul berat. Illa kecuali ala ladina pada orang-orang yang atau Allah memberi hidayah, yaitu hidayah taufik. Tiang merubah kebiasaan niku penak nompong rekaos. Ngubah kebiasaan dunia mawon ngrekaos napa contone? Biasa dahar munjuk kiwa, terus moto dalil ngono ki gak oleh. Kudune tengen. Nika mengke saben dahar langsung tengen apa cek panggah kiwa mawon. Angel diwai ngoten nggih. Mongko niku tangane ditaleni saged. Sing langkung ngaleng-ngaleng oleh ngrubah napa? Berubah hati. Itu lebih berat. Makanya apabila orang itu ada kebenaran kok langsung menyambut, wah ini merupakan nikmat yang luar biasa. Ngowai angel, koncone mek titik, resikone berat, kadang radi bolo, kadang dikujelne, ning kok gelem nampa. Hebat mboten? Nah, makanya kita wajib bersyukur. Kadang jek dimusuhi, dikata-katai, caci, maki, rasani, kadang diisolasi, dan bahkan ada yang lebih keras, tinggal lihat kondisinya. Ternyata kok mau nampa kebenaran, nggak bergeming ketika diancam dengan berbagai macam ancaman. Itu merupakan hidayah yang mahal. Makanya supaya kita istiqomah terus seperti caranya. Api nggih ragat, elek nggih ragat. Api ragat mboten? Ragat. Elek ragat mboten? Ragat. Api dihisab, elek nggih dihisab. Napa lek boleh kan mboten dihisab ngoten nggih. Ikut sistem demokrasi kebenaran gara-gara pengikutnya banyak. Ini kira-kira lek kafir niku luwih akeh ketimbang sing iman langsung surga ngoten nggih yang kafir nggih. Ya ada jaminan. Yang ada justru malah kebanyakan manusia itu malah menjadi penduduk neraka. Nah, gitu masalahnya. Dan nanti akan dihisab dewi-dewi. Wong sing delok kendelalok dituruti nggak bisa jamin surga, ditolak juga tidak bisa mengubah takdir. Bisa mereka mengubah takdir? Mencabut nyawa, merampas harta? Jawabnya tidak bisa. Ini cara untuk istiqomah. Kesimpulannya adalah kita tanggung jawab kepada Allah. Lalu ada pertanyaan. Bagaimana nasib sholatnya wong sing mati ketika kiblatnya belum dipindah? 16 bulan pertama kiblatnya ikut ke Baitul Maqdis, lalu mati. Setelah itu kiblatnya dipindah ke Ka'bah, yang lama dihapus, yang diberlakukan baru ke Ka'bah. Ini amal soleh di masa dulu diterima apa enggak? Napa jawabnya? Sekarang di sini kita membaca jawabannya. Wa ma kana Allahu dan tidaklah ada Allah liyudhi'a akan menelantarkan imanakum imanmu. Enggak ditelantarkan, ditompo. Nyapa menghadap ke tutup matus, ya Nabi ngono aku yo nderek. Nyapa ora pindah, laku mati dhisik, dipindah aku wis mati, aku yo ora iso salat nang kuburan, pengen ngoten. Andaikan saya ketemu dengan Nabi dipindah, saya nderek. Nah ini tanda beriman. Samina wa ta'na. Itu nanti yang tidak akan merana nasibnya. Inna Allah sesungguhnya Allah bin nasib pada manusia
la raufun sungguh maha lembut, rahim lagi maha penyayang. Termasuk sayangnya Allah adalah orang salah nggak segera dihukum, diberi kesempatan berbenah, mbok menawa gelem tobat, tinira gelem kena resiko yo tanggungan dewi. Berikutnya kita membaca tafsirnya. Maknal ayat ini arti dari dua ayat di atas. Yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala mengkhabarkan diamrin dengan sebuah perkara. Ya'lamu yang Allah mengetahui qabla wuku'ihi sebelum terjadinya. Karena Allah itu maha tahu dulu, sekarang maupun akan datang, global maupun diperinci. Nah kita diberitahu calonnya enak ngini-ngini, persiapannya ngini-ngini. Penak mboten? Penak. Wa hikmatul ikhbari, dan hikmah faidah pemberian kabar itu. Apa? Faidah kok dikabari ngono. Bi dengannya qabla wuqu'i sebelum terjadi. Takhfifu asarihi, untuk meringankan pengaruhnya. Ala nufusil mumin, kepada jiwa orang beriman. Fala tatoriku, maka akhirnya dia tidak guncang. Lahu untuknya nufusul mumin, jiwanya orang yang beriman. Nah begitu fungsinya. Akan begini, resikonya begitu, cara keselamatannya begini, selamatkan diri, ketika terjadi bisa menyelesaikan, alhamdulillah tenang, tidak guncang. Aku istika bari, ibaratnya apa tidur diomongnya dhisik. Kaget mboten? Ora sito kaget. Faqala ta'ala, maka di situ Allah jelaskan. Saya qulu subha, orang iman. Ketahuilah akan ada peristiwa. Bentuknya orang-orang bodoh akan ngomong minanasi di antara manusia. Sopo ya golek ono. Bila kamu menjumpai, bakno iki wonge. Minanasi dari kalangan manusia, mereka mengatakan ma apa? Walahum yang mengalihkan kepada orang beriman. Angkiblatihim, dari kiblat mereka, alati kanu alaiha, yang semula mereka menghadap ke kiblat. Dari Baitul Maqdis kok pindahnya Ka'bah, nyapo kok dipindah. Wa khasalah hadza, dan ini terjadi lamma hawala, tatkala Allah mengalihkan, Allah Ta'ala mengalihkan Rasulahu kepada Rasulnya, wal mu'minin kepada orang yang beriman, min istiqbali Baitul Maqdis, dari semula menghadap ke Baitul Maqdis, fi sholati, di dalam sholat, dipindah kemana? Ilal Ka'bati, pindah menghadap ke Ka'bah. Kenapa Allah memindah? Jawabnya memang haknya. Di antara hikmahnya, tahqiqan untuk mewujudkan, untuk ngabulaki, merealisasikan lirobati rasulihi sallam, terhadap kemauan Rasulnya. Ya Allah, kapan pindah ke Ka'bah? Memang Nabi ngarep-ngarep. Ini fungsi pertama. Wal ikhtibar, dan untuk memberikan ujian. Allati, yang tadammanatha, mencakupnya al-ayatu at-taliyatu, ayat berikutnya. Wa ta'ala, maka di situ Allah Ta'ala menjelaskan bima sayaqulu, dengan apa yang hendak mengatakannya asufahu, orang-orang yang bodoh, minal Yahudi, dari Yahudi, wal munafikin, orang munafik, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Niki ada 3 kelompok yang kerjasama untuk merusak Islam, membuat isu-isu, komentar-komentar nuring nggih gembosi. Sinten 3 kelompok niku? 1 musyrik, 2 munafik, 3
Yahudi. Tiga kelompok ini saling kerjasama untuk merusak Islam. Yahudi, orang yang punya ilmu tapi nggak ngamal. Munafik, ngaku Islam, ini asline kafir. Etok-etok. Musyrik, selain mengakui Allah ada Tuhan yang lain. Di kanan kiri kita sepertinya banyak orang musyrik. Hanya adzan nyembah Allah, mungkin wayah kematian, bikin acara pitung dinonan, patang puluhan, dan terusnya baritan, tingkepan, brokowan, sepasaran, telonan, selapanan, telonan, pitonan. Itu ritual kesyirikan itu. Itu banyak di kanan kiri kita. Orang munafik, mereka yang sengaja berpura-pura Islam. Orang Yahudi termasuk tokoh-tokoh, tidak perlu menguasai pondok dan masjid, mengajar, tetapi apa yang mereka ajarkan nggak diamalkan, bikin cara yang lain dengan bid'ah yang diproduk. Nah, itu orang-orangnya yang suka memberikan apa? Komen, isu, komentar miring. Yang itu suka gembosi, halang-halangi dakwah, memberikan tuduhan yang macem-macem. Itu banyak mereka itu. Orang itulah nanti akan suka berkomentar. Wa Allah mengajarkan al-mu'min kepada yang beriman. Kaifa yaruduna, bagaimana memberi jawaban. Allah sufa kepada orang yang safih, jahil yang suka komentar miring tadi. Kenapa jawabannya? Maka di situ Allah firmankan, Kul Nabi SAW, jawaban. Dan orang yang komentar menukui, apa jawabannya? Lillahil masyriku wal maghrib. Etan kulon itu kan milik Allah, kemana Allah perintahkan kan serah. Basa gampangnya tek-tekku dewi terserah karepku pengen ngoten. Memang Allah itu punya sifat fa'alun lima yurid, punya hak berbuat yang dikehendaki. Yas'alu wala yus'alu. La yus'alu wa tus'alun. Allah tidak ditanya, kamu yang akan ditanya. Innaka taqdi wala yudhalin. Engkau memberi keputusan, engkau enggak akan dituntut. Ya terserah saja, mana? Ini caranya jawab. Nah begitu. Berikutnya, wa fil ayati saniyati, pada ayat yang kedua. As-salisa warba'un batami'ah, atau 93. Ya kalau ta'ala di situ Allah firmankan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Itulah kamu, kaum muslimin, nabi, sahabat, muhajir, ansor, yang menerima Quran apa adanya, yang kepada Rasul sami'na wa ata'na, yang siap hijrah dari Makkah ke Madinah, yang siap menolong para muhajir, yang lebih cinta kepada saudara daripada mencintai diri sendiri. Ketika mendapat ujian berat, kamu tegar. Maka setelah lulus ujian, kamu saya jadikan umat pertengahan. Khiyaran, umat pilihan. Utulan adil. Tindakannya tepat, enggak nambah, enggak ngurangi, enggak merekayasa. Nambah-nambah bid'ah, ngurang-ngurangi khianat, ngotak-ngatik, khurafat. Enggak boleh ketiga-tiganya. Maknanya kama hadainakum, sebagaimana saya bimbing kalian ila afdali kiblatin, kepada paling baiknya kiblat. Ya, dia al-Ka'batu, Ka'bah. Kiblatu Ibrahim, kiblat Ibrahim alaihissalam. Ja'alnakum, kami jadikan khaira umatin, umat terbaik.
wa atalaha dan paling adilnya umat. Lisyadati untuk memberikan persaksian alal umam kepada umat-umat yang ada yaumul kiamati nanti di hari kiamat. Idza angkaru ketika umat banyak yang ingkar. Anak Rasulullah sesungguhnya para rasul mereka qad balaghathum sudah dakwah menyampaikan kepada umat risalah Rabbim akan risalah Allah. Tapi ketika mereka ditanya, umat ditanya, kalian sudah kedatangan dakwah atau belum? Napa jawabnya? Belum. Allah nanya pada nabinya, Nabi wis dakwah, sampun lo. Ora padha jawabane. Siapa saksimu? Nabi, jawabnya Muhammadun wa ummatuhu. Nah gitu, dan kita nanti akan dijadikan saksi senada itu. Makanya bekal kita adalah setelah kita kokoh Islam agama kita, landasi dengan ilmu. Manhaj yang benar. Quran dipahami dengan sunnah, pemahaman sahabat. Quran ditafsirkan dengan sunnah, dengan pemahaman sahabat. Akidahnya tauhid, amalnya sunnah, akhlaknya mulia, istiqomah, dakwah, berjuang. Ini modal untuk menjadi apa? Saksi. Artinya istiqomah. Sehingga malaikat mengatakan Allah takhafu wala tahzanu, gak usah susah, gak usah wedi. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, senengo dengan surganya kamu dijanji. Ya, kita yang seperti itu semoga demikian nanti akan dijadikan saksi kepada umat yaumul qiyamah di hari kiamat nanti. Wa antum dan kalian lidzalika untuk kepentingan ini la tasyatu alaikum tidak akan menjadi saksi buat kalian al-umamu umat-umat. Kalau umat yang dulu saksinya kita, lah kita siapa sing nyekseni? Kita jadikan saksi. Yang nyekseni kita sebagai saksi siapa? Kita dihisab enggak nanti? Iya, siapa saksi ini? Bukan umat yang dulu. Walakin tetapi ya satu alaikum yang menjadi saksi kepada kamu adalah Rasul hukum. Nah begitu. Apa kira-kira di antara persaksian yang diberikan Nabi kita? Kurang lebih di antara hikmah pelajarannya adalah kita diberi bekasan wudhu, tiket, karcis untuk minum haud telaganya Nabi. Apa tanda kalau kita disaksikan itu umatnya? Jawab, bisa menciduk minum. Lek dudu umatnya akan diusir. Ini harus kita timbang. Karena Nabi akan kenal kepada umat dengan bekasan wudhu. Dan mereka ditunggu Nabi di telaganya. Haud, apa namanya? Haudun, ha'wawudot. Haudun. Panjangnya berjalan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, gelas-gelasnya sejumlah bintang. Siapa minum, walau 1 toko tidak akan haus. Karcis yang dekat, bekasan wudhu. Ternyata lek umatnya dibiarkan sehingga bisa minum. Dan itu umatnya itu dihalau. Nabi kita teriak-teriak. Umati itu kan umatku. Apa jawabannya malaikat? Innaka la tadri ma'ahdasu ba'dak. Kamu enggak tahu perbuatan bid'ah yang mereka perbuat sepeninggalmu. Senada itu bentuk persaksian. Yang lain apa? Wallahu a'lam. Berikutnya summa dzakara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan al-illata sebab. Bi tahwil kiblati di dalam pengubahan kiblat. 16 atau 17 bulan pertama hijrah di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis, lalu kok dipindah ke Ka'bah? Napa sebabnya? Faqala Allah jelaskan, wa ma ja'al qiblatal lati kunta 'alaiha.
Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu berada di dalamnya, yang semula ke Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah, itu tidak kami jadikan illa kecuali linak lama untuk kami ketahui man sopo ya tapi Rasul yang betul-betul ikut kepada Rasul. Nah, ikut kepada Rasul itu memang tulus, manut. Napa? Manut. Nek ikut pada Rasul mek etok-etok ya mboten sida manut, malih komen isumi miring. Pasabata maka akhirnya dia tetap ala iman di atas imannya, wa taati dan mentaatinya, lillahi ikhlas karena Allah, walau dan ikut kepada Rasulnya. Ini orang yang sukses. Miman di kalangan orang yu'asirufi yang terpengaruh di dalamnya naqatus sufaha ocehannya wong sing bodho. Patat toribu makanya guncang nafsu dirinya. Payah liku agaknya hancur. Biridati ikut murtad mau bersama mereka. Ini untuk menguji. Makanya apabila kita diuji itu memang hikmahnya besar. Karena wong sing numpang nama niku kathah. Samka kita tinggal ujian. Pas kaum muslimin perang Badar menang. Niku umat Islam pendukungnya meningkat drastis mboten. Iya, roduk. Allah hendak ngecek. Wong sing geruduk menyatakan Islam ini tulus apa cari kepentingan dunia. Karena Islam tidak boleh dikorbankan sebatas tambel utuh. Islam tidak bisa dikorbankan sebatas tambel utuh. Nah begitu, dicek itu. Apa itu bentuk ujiannya? Di dalam perang Uhud kaum muslimin kalah. Terus berarti caranya ngecek. Senajan to kalah ning dhek istiqomah dan sabar, kuwi tandane wong beriman. Tandane tiyang gagal imane napa? Komentar tenan to tak omongi. Lah wong 600 kok ngadepi 3000. Ngono ki klase kaya kutuk marani sunduk. Bener toh ideku, mulih iki jenenge duduk perang ini kono bunuh diri, tenan to. Ini lho tandane wong munafik. Sing gembos sing ngoten niku. Itu banyak yang kayak begitu. Pemindahan kiblat juga begitu. Sing betul-betul beriman langsung sing ngoceh, nah nikulah sing gagal iman. Lek galtek ngoten mboten napa-napa, napa galtek. Gagal teknologi. Tapi lek galim, napa galim? Gagal iman. Nah, ini bahaya. Itu kalau Anda menguji. Dengan demikian nanti akan tampak jelas siapa saudara yang asli, siapa saudara yang mitasi. Nah begitu. Makanya yang mitasi goncang. Summa akbara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengkabarkan. Anna hati tahwilata, sesungguhnya pengubahan kiblat ini. Minal Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis. Ilal Ka'bati, menuju ke Ka'bah. Syaqatun, berat. Ala nafsi, pada jiwa. Illa kecuali ala ladina, pada orang yang menerima kebenaran. Padahal kita di masyarakat, persaingannya rakaruh, karon ujiannya berat. Tapi kok panggang gelendem awan apa masalahnya? Ya, semoga tanda dapat hidayah. Semoga kita istiqomah. Min taatin, untuk pindah dari satu ketaatan ila taatin kepada ketaatan yang lain. Ada prono, nggih, ada prono, nggih.
manut selagi Rabbuhum Allah Rabbnya qad akhaba mencintai dzalika hal itu wa amarabi dan memerintahkannya. Ya sudah, manut saja. Itu tanda orang yang sukses. Makanya orang itu butuh untuk diuji. Bukan sebatas hanya teori. Wa akhiran terakhir, tom'anahum Allah Ta'ala menenangkan mereka. Allati shaluha yang mereka kerjakan sholat, ila Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis. Waya sholatun itulah sholat, korobata sab'ata asyara sahron, kira-kira 17 sasi. Terus piye? Kiblate saiki rono. Sing kiblate rono muspro apa ora? Kadung mati enggak bisa berbenah. Diterima keterangan yang menenteramkan. Apa itu? Biana bahasanya Allah la yudayyiha tidak menelantarkannya. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Bano enggak sia-sia kerjaku selama ini. Ibaratnya tiang nulis wonten komputer kebusek. Kadung berlembar-lembar kebusek. Coba mboten badhe nglekasine. Ning kenyataane cek wonten file simpan. Ngoten niku mbok pilih tamsili. Allah enggak membuat merana membuat mereka. Tetapi yujzihim Allah membalas mereka biar dengan amalnya kamilatan dengan sempurna. Sawaun sama saja. Man mata minum orang yang mati dari mereka, bahwa yusoli di mana dia sholat ila Baitul Maqdis yang masih menghadap ke man hayyiya atau orang yang masih hidup hatta sholat ila Ka'bah sehingga dia sholat menghadap ke Ka'bah, semuanya dibalas dengan sempurna tanpa kurang. Wahada, dan ini merupakan madharun bukti min madhahiri ra'fati dari bukti maha lembutnya Allah Ta'ala bibati kepada hamba-hambanya warahmati dan sayangnya Allah kepada hamba mendapatkan pahala yang dijamin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu as-sholihat. Sekarang kita masuk pada rangkuman. Satu, cara kerja orang kafir. Ini nomor satu. Cara kerja orang kafir. Titik dua, membuat isu miring. Dan komentar yang bersifat provokasi. Membuat isu miring dan komentar yang bersifat provokasi agar umat Islam mengalami kerusakan. Membuat isu miring supaya umat Islam mengalami kerusakan. Titik. Kita ulang cara kerja orang kafir. Di antaranya membuat isu miring dan komentar bersifat provokasi agar umat Islam mengalami kerusakan. Ahlus sunnah biar mengalami kerusakan. Ahli tauhid kok kaya ngoten iki. Boten sakmene kothok. Bila mana kita belajar sejarah, seolah itu mengadakan riset ke masyarakat. Banu hasil risiko tenanan ngene-ngene. Kok ngerti? Hasil membaca sejarah. Yang di sini ngoten niku cara kerjanya. Nah, seperti itu. Nabi Yusuf di watu dan mati. Ketika diambil uang jare budak sing minggat didol murah. Padha tangki sarane nggih. Binyamin jare nyolong. Dan macam-macam. Itu benih-benihnya dari situ. Benih-benih dari situ kemudian dikembangkan. Adam pun juga sama.
Lah aku dicipta bahane api, luwe api. Dia tuh dicipta bahane tanah elek. Nyapo sing apik kon hormat kon nyamang. Yang seperti itu. Makanya bila kita mendapatkan pengadu dombaan ya kita sabar saja. Kenapa? Gaya kerja orang kafir ya memang seperti itu. Karena nomor dua, sikap umat Islam. Satu, menyeleksi berita. Dua, ini sikap orang Islam. Satu, menyeleksi berita. Dua, paham cara kerja mereka. Tiga, teguh pada pendirian. Minimal ini tiga sikap yang harus kita miliki. Menghadapi isu miring, provokasi, adu domba, dan macamku mau berita pun gampang percaya, ngoten nggih. Pun gampang percaya, dicek dhisik orang nih. Sapa sing cerita? Cethuke, benerkah ini berita dari kamu? Bila tidak, ya wis bilang karepmu apa? Kamu terbawa atau kamu sebagai provokator? Sebagai provokator dibuktikan salahnya, konto pada terbawa, kamu jangan gampang terbawa. Itu harus seleksi. Memang menjelaskan, cek rumiyin. Dua, faham cara kerja mereka. Ngingatan itu cara kerja nih, rasa gumun. Makanya bila kita ketemu mereka, anjurkan yang baik. Maafkan. Dan tidak usah ditanggapi mereka. Khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid, anil jahilin. Wis ngapuronan wae, nggak usah dipendam, nggak usah dendam, nggak usah disatru, setelah itu tinggal ngalih. Ya bahkan tinggal ngalih rakyat diomong. Kerjanya itu memang dibalik. A jere B, hak jere batil, tauhid jere syirik. Dakwah jere memecah belah dan macam-macam. Kemudian yang ketiga, supaya teguh kepada pendirian. Dengan prinsip menang jaya atau mati syahid. Ini prinsip yang dibimbingkan. Ini adalah tentang perubahan kiblat. Kalau masa sekarang kira apa nggih sing dikomentari nggih? Kabeh lara klub selamatan jereke napa? Wahabi, ngoten nggih. Atau bahasa macam-macam. Ora umum. Ya semisal itulah. Semisal itu semua momen mereka akan menggunakan apa yang sedang berkembang. Akan mereka gunakan. Nomor 4, cara menjawab dengan menggali hikmah. Jadi cara menjawab mereka dengan menggali hikmah. Apa itu? Lurusnya umat Islam dan berfungsi sebagai saksi. Ini cara menjawab. Bukan dengan ngomong, tetapi dengan menggalinya umat Islam dan berfungsi sebagai saksi. Ini cara menjawab. Sehingga kita tidak usah banyak bicara. Apa yang kita pegangi, pegang saja. Lurus istiqomah. Yang kita nanti akan dijadikan saksi. Sebenarnya itu mereka atau kita, enten-entenan. Nomor 2, faham penyimpangan orang kafir. Faham penyimpangan orang kafir. Nah, ketika kita sadar mereka itu menyimpang, makanya ketika dikomentari, ya tidak usah terganggu. Semisal kita tak paham, nek mlaku-mlaku dijenggongi anjing, mandek berangkang jenggong balik, napa tinggal ngalih? Jawab, tinggal ngalih. Anjing menggonggong kafilah, tetap berlalu. Jangan dimasukkan di hati, tinggal ngalih. Itu yang kedua. Yang ketiga, taat sebagai
penjaga hidayah. Ini cara jawab yang ketiga. Taat sebagai penjaga hidayah. Artinya supaya kita itu terjaga, istiqomah. Berat jumlah kita sedikit. Jaga ketaatan dan jangan terpengaruh oleh mereka. Itu rangkuman yang bisa kita simpulkan kajian kita di sore hari ini. Lanjutan ayat, insyaallah kita kaji waktu depan. Ada pertanyaan, disilakan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.